kesempatan esok yang akan dilaksanakan pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom beserta waktu dan peralatan yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran sehingga siswa bisa mempersiapkannya. Guru memasukkan dan menyematkan materi serta tugas melalui aplikasi Google Classroom. Yang dimasukkan oleh guru ke dalam aplikasi Google Classroom diantaranya materi tema 1 yang menjadi pembahasan pada hari ini. Selanjutnya LKPD untuk siswa kerjakan setelah proses pembelajaran sehingga siswa mudah untuk mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Guru pun memasukkan media agar mudah dipelajari dan tidak lupa pula absen yang harus siswa isi sebelum memulai pembelajaran seperti biasa yang ada di kelas. Guru mengingatkan siswa dan siswi untuk segera mengisi daftar hadir sebelum pembelajaran online dimulai. Dan guru menyuruh siswa untuk mempelajari media yang dipelajari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, mic-nya dimatiin ya nanti sebelum kalau tidak dipergunakan. Nanti kalau dipergunakan silakan mic-nya dibuka supaya tidak mengganggu. Bapak mau nanya satu orang dulu sambil Bapak absen ya. Suhera sama Pak Haji sehat nggak itu? Ketawa aja kamu. Sehat. 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 Sekarang ke Gilang. Sama Reka gimana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Oke, kita geser ke sebelahnya. Oke, gimana Sofi? Sehat sama Fadilah? Sehat. Alhamdulillah. Siap, berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah bijidni ilman warzuqni fahman. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kalian akan belajar tentang pelajaran yang ada di buku di tema 1. Subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang bahasa Indonesia, terus ada IPA, ada juga tentang IPS. Ya, bahasa Indonesia kalian belajar tentang menemukan ide pokok pada paragraf. Selanjutnya juga nanti kalian akan belajar tentang bagian-bagian bunga dari materi IPA-nya. Dan mengamati juga bagian-bagian bunga. Selanjutnya untuk di pelajaran IPS-nya nanti kalian akan belajarnya apa? Tentang ASEAN, ya. Bapak tanya satu orang ya, gambar yang bilang amati apa saja yang pada gambar? Ada yang lagi berkebun. Ada yang lagi berkebun. Ada yang lagi berkebun. Kerbau lagi makan rumput. Oke, kerbau lagi makan rumput. Oke, tutup lagi Gilang. Makasih ya. Yang ambil kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Bahwa ada keterkaitan antara kehidupan, yaitu antara hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Ya, keterkaitannya apa? Mereka saling berterkaitan. Tumbuhan dibutuhkan oleh hewan dan juga manusia. Hewan pun sama dibutuhkan oleh tumbuhan dan juga manusia. Jadi
Di dalam kehidupan semuanya saling membutuhkan dan juga mempunyai manfaat. Ayo coba dibaca. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 setelah bulan. Buah jagung saat dipanen oleh petani, buah jagung yang berbentuk seperti tangkal pada mulanya tumbuh sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin. Ketika angin tertiup tepung sari di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi perbuahan. Oke, bagaimana menentukan ide pokok atau ide gagasan yang menjadi cikal bakal terjadinya paragraf tersebut. Nah, sekarang kalian tahu nggak ide pokok itu apa? Ide pokok adalah yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ya, ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Ya, nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Gagasan pokok dan satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Itu adalah pengertian dari ide pokok. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan kalimat utama. Apa sih kalimat utama itu? Diperhatikan. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Ya, ingetin. Yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Nah, kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Itu tadi adalah pengertian dari ide pokok dan juga kalimat utama. Paragraf deduktif dan juga paragraf induktif. Perhatikan, diperhatikan dan dipahami ya. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Kalau paragraf deduktif, yaitu kalimat utama terletak di awal paragraf. Jadi, ide pokoknya ada di awal paragraf. Gagasan pokok kalimat utama dinyatakan lebih dahulu baru diikuti kalimat penjelas. Jadi, kalau deduktif itu ide pokoknya ataupun kalimat utamanya ada pada awal paragraf. Kalau paragraf induktif itu kalimat utama terletak di akhir paragraf. Berbeda. Jadi kalau deduktif itu ada di awal, kalau induktif itu ada di akhir. Kalian akan Bapak bagi kelompok dan kalian akan berdiskusi, masing-masing akan berdiskusi. Bapak beri waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi mengerjakan menentukan LKPD paragraf ide pokok paragraf 1, 2, 3, 4 dan 5. Coba Risma bacakan nomor 1 Risma, paragraf 1 ide pokoknya apa Risma? Bacakan. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Paragraf keduanya. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Oke, paragraf ketiganya. Bunga jagung memiliki helai rambut halus pada bagian ujungnya. Oke, terima kasih. Paragraf 1 apa?
Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Kalau paragraf keduanya? Seorang petani jagung memulai membiakkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Oke, itu udah hasil punya Dwi. Oke, cukup. Terima kasih Dwi. Sekarang Bapak ke kelompok Sofi. Jagung merupakan salah satu tanaman dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Paragraf keduanya? Jagung memulai membiakkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Paragraf ketiga? Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Najwa. Bacakan bagian-bagian bunga, ayo. Benang sari, kelopak, dasar bunga, bakal biji, tangkai bunga, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik. Oke, itu adalah bagian-bagian dari bunga. Nah, sekarang perhatikan, coba diperhatikan di layarnya. Mahkota bunga, lihat ada gambar bunga. Warna menarik yang terdapat pada mahkota bunga berfungsi untuk memikat serangga untuk membantu proses penyerbukan. Lihat nomor 1. Nomor 1 itu mahkota bunga. Perhatikan. Yang warna pink ya. Terus warnanya mencolok dan juga menarik. Yang kedua adalah kepala sari. Lihat kepala sari itu yang mana? Ada kepala sari, ada kepala putik. Jangan sampai tertukar ya. Perhatikan. Kepala sari adalah struktur kecil yang ditemukan pada akhir benang sari yang bertanggung jawab untuk penyerbukan sari putik dan memproduksi serbuk sari. Itu kepala sari. Sekarang benang sari. Benang sari atau stamen merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Fungsi utama dari benang sari adalah untuk menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan untuk reproduksi. Mana benang sari? Nah, ini benang sari ya. Selanjutnya, kepala putik berfungsi sebagai alat kelamin betina untuk alat berkembangbiakan bunga atau sebagai alat reproduksi betina pada bunga. Yang terakhir adalah tangkai putik, yaitu berfungsi untuk menopang kepala putik. Bapak punya video, silakan kalian simak videonya. Perhatikan ya. Sekarang kalian silakan buka lembar evaluasi ataupun lembar LKPD. Di situ ada link yang bisa kalian klik pada Google Classroom sehingga kalian bisa mengisi soal evaluasi pembelajaran hari ini, sehingga kalian juga bisa langsung mengetahui kemampuan dan nilai kalian. Pelajaran hari ini Bapak cukupkan. Siapa? Siaplah berdoa dimulai. Yo dibaca doanya. Allahumma arinal haq warzuqnat tiba'ahu Bapak hanya mengingatkan nanti tugas yang ada di LKPD silakan kalian kerjakan dan kirimkan ke WA atau Google Classroom. Selanjutnya nanti kalian isi evaluasi pembelajaran yang linknya akan Bapak kirimkan di grup WhatsApp masing-masing. Cukup hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.